Dunia termasuk Indonesia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Namun itu akan sulit terwujud dalam waktu dekat selama penyebabnya masih berlangsung, yakni komplikasi kelalaian rezim dalam penanganan wabah dan cacat permanen peradaban kapitalisme. Karena bagi kapitalisme, kepentingan ekonomi di atas segalanya, bahkan terhadap kesehatan dan keselamatan nyawa manusia sekalipun. Sementara, sistem kesehatannya tidak lebih dari industri bisnis yang digerakkan oleh uang. Di Indonesia, tampak dari diabaikannya penguncian areal wabah atau disebut dengan lockdown, padahal ia satu-satunya upaya pencegahan yang efektif. Hal ini diperparah kelalaian menyediakan pelayanan kesehatan yang baik untuk tes, isolasi, maupun perawatan. Akibatnya, wabah meluas dengan cepat melalui kasus impor antar daerah dan transmisi lokal. Pencegahan melalui pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB terbukti tidak ampuh. Karena semua itu harus dibayar mahal dengan penderitaan masyarakat, yaitu berupa tekanan sosial ekonomi yang sangat memberatkan. Selain itu, pemerintah juga lalai menjamin pemenuhan kebutuhan dasar. Kelalaian demi kelalaian itu dilakukan rezim karena dominasi ekonomi. Sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi sendiri, ia berkata, kita ingin tetap aktivitas ekonomi ada, tapi masyarakat kita semua harus jaga jarak aman, social distancing, physical distancing itu yang paling penting. Mungkin terlihat sangat bijaksana, namun ini adalah gambaran kelalaian pemimpin dalam menjaga rakyatnya karena hanya memikirkan kepentingan ekonomi. Kelalaian rezim yang tak kalah serius adalah tidak adanya penjaminan akses setiap orang terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas secara gratis. Tarif bagi pasien COVID-19 dibanderol pemerintah hingga puluhan juta rupiah. Meski ditanggung pemerintah, namun sistem kesehatan kapitalis yang menjadi pembiayaan kesehatan berbasis bisnis asuransi, yaitu BPJS Kesehatan, telah menghalangi masyarakat mendapatkan haknya. Minimnya keberadaan fasilitas kesehatan yang diiringi peningkatan kasus COVID-19 diperparah oleh tekanan mafia impor sehingga rumah sakit kesulitan memperoleh alat kesehatan dan obat yang sangat dibutuhkan, seperti kit PCR, ventilator, APD, dan obat-obatan. Jikapun ada, mereka harus bersaing. Akibatnya, cakupan pemeriksaan spesimen menjadi rendah serta sangat lambat, sehingga banyak rumah sakit memulangkan pasien positif COVID-19 meski dalam perawatan di ruang isolasi. Bahkan banyak yang tidak mendapatkan perawatan sama sekali. Hal ini tidak saja mengancam kesehatan dan membahayakan keselamatan jiwa penderita, tetapi juga jutaan jiwa yang sehat karena dibiarkan menjadi sumber penularan. Dokter serta staf medis terus menghadapi resiko yang sangat mengerikan ini, sehingga puluhan dokter dan staf medis terinfeksi dan banyak diantaranya yang terbunuh. Kebijakan PSBB yang terus memakan korban dan menuntut aktivitas screening serta pengobatan yang lebih banyak lagi, pada akhirnya hanyalah menjadi pelumas bagi bisnis industrialisasi pelayanan kesehatan. Para korporasi adalah pihak yang paling diuntungkan. Diberitakan pada laman biopharmadive.com bahwa perusahaan farmasi raksasa dunia telah mengalami kenaikan keuntungan pada kuartal pertama. Inilah yang disebut fasad akibat komplikasi kelalaian rezim neolib dan cacat permanen kapitalisme. Karenanya agar pandemi segera berakhir, mengakhiri komplikasi ini dan keberadaan peradaban kapitalisme itu sendiri mutlak harus dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 membicarakan mengenai wabah. Padahal Islam sudah memiliki tuntunan dan prinsip secara jelas dalam penanggulangan wabah, sehingga wabah tersebut segera berakhir tanpa korban lebih banyak lagi. Yang pertama, yaitu penguncian area wabah sesegera mungkin. Ditegaskan Rasulullah SAW, apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu.
Dan apabila terjadi wabah, sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka jangan keluar darinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, pengisolasian yang sakit. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hindarilah orang yang berpenyakit kusta seperti engkau menghindari singa. Hadis riwayat Abu Hurairah. Yang ketiga, yaitu pengobatan segera hingga sembuh. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan diadakannya bagi tiap-tiap penyakit obatnya, maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan yang haram. Ketiga prinsip ini hanya akan mendapat ruang pelaksanaannya dalam sistem kehidupan Islam, yang telah didesain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemelihara kesehatan dan kehidupan insan, bahkan penyejahteraan bagi seluruh alam. Karenanya, kehadiran Islam sebagai peradaban baru adalah kebutuhan mendesak bagi Indonesia dan dunia hari ini. Tidak hanya sebagai pembebas dari pandemi, namun juga dari semua kerusakan akibat komplikasi akut kelalaian rezim neoliberalisme dan cacat permanen sistem kapitalisme. Sebagai keberkahan yang pasti ketika Islam diterapkan secara khafah di atas dorongan takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Allahu a'lam.